Shalom, apa kabar semuanya? Senang sekali saya bisa menyapa teman-teman lagi di akun kesaksian rohani saya. Dan saya berharap kita semuanya dalam keadaan bersuka cita apapun yang menimpa hal kita. Seperti saat ini saya tetap bersuka cita dalam Tuhan meskipun saya tidak bisa melakukan aktivitas yang lebih banyak seperti biasanya karena sudah 2 hari saya sakit. Dan di dalam sakit saya itu saya juga mengalami pencobaan yang beraneka ragam ya, yang saya tidak bisa sebutkan karena saya percaya setiap orang hidup pasti memiliki pencobaannya masing-masing, memiliki masalahnya masing-masing. Dan di mana saya juga kan memiliki satu anak yang saya adopsi, yang Tuhan suruh untuk saya layani, untuk mengenal Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Tugas saya untuk mengadopsi anak ini, dan tugas utama saya adalah melayani dia ya, seperti yang di video-video saya sebelumnya. Dan saya sedang sakit ya, sudah 2 hari ini saya tidak bisa melakukan banyak aktivitas, dan saya sempat berpikir untuk libur pelayanan ya. Saya sempat berpikir saya libur dulu Tuhan ya, tidak melayani Tuhan, tidak memfollow up jiwa-jiwa, tidak mencari jiwa-jiwa, tidak menginjil, dan tidak melayani konseling. Pikiran saya begitu. Tetapi ketika banyak orang juga yang nge-WA dan ingin ditelepon untuk dilayani, untuk didoakan, Tuhan seketika menegur saya. Sekalipun saya sakit dan sekalipun saya lagi down, sekalipun saya juga banyak pencobaan ya, mungkin juga hati saya itu seperti disakiti dan mengeluarkan banyak air mata, tapi Tuhan mengingatkan saya untuk tetap mengabarkan Injil, baik atau tidak baik keadaan saya ya, ada di dalam 2 Timotius ayat 4. Dengan jelas Tuhan mengatakan, sekalipun keadaan kita tidak baik, sekalipun saya sedang di dalam pencobaan, bahkan saat saya sakit, Tuhan menegur saya, tidak ada yang namanya melayani itu libur, kecuali saya sudah menutup mata selesai tugas saya. Dan ketika saya masih bisa membuka mulut dan membuka mata, di situ saya harus tetap mengabarkan Injil. Saya makan bubur karena saya masih belum bisa makan kasar, karena dokter mengatakan saya ada sakit yang di dalam kandungan, dan itu rasanya sakit sekali, tapi Tuhan memberikan saya hikmat dan kekuatan untuk tetap melayani. Jadi saya masih bisa melayani lewat WA, telepon, dan mengabarkan Injil. Dan ternyata benar, ketika ada orang-orang yang saya layani, mereka ternyata benar-benar butuh pengenalan akan Tuhan. Mereka jiwa-jiwa baru yang butuh dimuridkan, jiwa-jiwa baru yang butuh dibaptis, jiwa-jiwa baru yang harus mengenal Tuhan, berakar, tertanam di dalam Tuhan Yesus ya, yang kemudian harus saya arahkan untuk ke gereja lokal dan dibaptis, dan tetap saya bimbing setiap harinya untuk membaca Alkitab. Dan siapakah Yesus, mengapa Yesus harus turun, itu mereka belum tahu ya. Jadi ketika Tuhan melayani, ketika Tuhan mengutus saya, dia mengirim jiwa-jiwa baru buat saya. Tidak peduli keadaan apapun, baik atau tidak baik keadaannya, Injil harus tetap diberitakan. Dan terima kasih juga, saya ingin kesaksian bahwa ketika saya membawa jiwa baru, beberapa orang ya, jiwa baru dan juga yang baru saja bertobat, mereka butuh pengenalan, mereka butuh juga tempat, dan saya butuh tempat untuk membawa mereka ke gereja, membawa mereka makan ya. Saya bilang sama Tuhan, dari mana Tuhan saya uangnya, dari mana saya biayanya. Tapi saya percaya ketika Tuhan yang menyuruh dan memerintahkan saya, bahkan mengirim jiwa-jiwanya ke saya percaya Tuhan yang menyediakan. Puji nama Tuhan, Tuhan selalu menyediakan. Tuhan selalu menyediakan benih untuk pelayanan saya. Meskipun saya tidak pernah meminta-minta, tapi Tuhan menyediakan. Luar biasa Tuhan, dahsyat. Dan ketika Tuhan menyediakan, kembali saya layani mereka ya, yang misalkan tidak punya uang untuk ke gereja ya,
karena saya juga tidak punya mobil, motor saya juga cuman satu, akhirnya saya gojekan, di mana nanti dia mau gereja di mana gereja lokal di mana saya gojekan. Kemudian kalau satu gereja sama saya bisa ajak makan dan mengenalkan Tuhan lebih dalam lagi kepada mereka. Dan Tuhan menyediakan semua itu, walaupun saya tidak memiliki uang dari gaji saya sendiri, tapi Tuhan menyediakan roti untuk saya makan. Tuhan juga menyediakan benih untuk saya tabur. Dan terima kasih buat teman-teman yang selama ini sudah mau dipakai Tuhan untuk melayani dan lewat saya memberitakan Injil. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Percayalah bahwa apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah miskin. Orang yang suka memberi, berilah kepadamu, maka engkau akan diberi. Terima kasih, itulah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God bless you.